Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngeteh, bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga semua penonton Ngeteh ngebahas tentang hukum selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang lalu terkait dengan adanya perkara pidana, perdata, atau administrasi yang nyaris bersamaan waktunya. Dalam episode kali ini kita akan membahasnya, yaitu apakah kesepakatan atau perjanjian dapat dipidanakan. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan advokat Bapak Joko Starto. Langsung saja kepada narasumber, kami mohon penjelasannya. Baiklah Mas Bagas, kita bertemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat. Giat lusa minggu yang lalu kita cukup padat, yaitu diskusi hukum bersama Profesor Dr. Pujiono SMH dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kemudian selanjutnya kami juga ada kegiatan sidang online bersama rekan advokat Dr. Amir Junaidi SHMH dan juga Yosi Eka Rahmanto, sarjana hukum. Episode kedua kali ini kita akan membahas pertanyaan Sobat Ngeteh lusa. Jadi ini kelanjutan dari episode pertama, yang mana kemarin kita membahas bagaimana irisan ataupun penanganan perkara ketika ada wilayah pidana, perdata maupun administrasi. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas apakah kesepakatan atau perjanjian dapat dipidanakan. Bahasan ini cukup menarik dan masih akan kita korelasikan dengan perkara tipikor di PN Samarinda, yang mana kasus posisinya Pemda akan melakukan pembebasan lahan dan membutuhkan appraisal terkait penilaian harga tanah yang akan dibebaskan. Kemudian hari ada aparat penegak hukum yang mempermasalahkan pidana terkait dengan penilaian appraisal tersebut, yang mana digunakan untuk negosiasi antara warga dengan panitia pengadaan tanah, yang akhirnya berbuah kesepakatan harga antara warga dan panitia. Dengan demikian, kita akan mengkaji apakah kesepakatan atau perjanjian dapat dipidanakan. Begini Mas Bagas, adanya kesepakatan harga antara warga dan panitia pengadaan tanah tersebut merupakan perkara perdata. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Demikian juga kesepakatan antara Pemda dan appraisal, yang mana Pemda membutuhkan penilaian harga tanah dan appraisal sudah berprestasi memberikan laporan kepada Pemda yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja, itu juga merupakan perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, di mana itu kesepakatan dapat dinyatakan secara tertulis maupun lisan. Saya ulangi, kesepakatan bisa dilaksanakan baik melalui tertulis maupun lisan. Terkait dengan perjanjian, setidaknya ada dua pasal yang harus kita pahami, yaitu pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata. Baik Mas Bagas, kita ingin membahas kajian tema tersebut sebagai berikut. Adanya kesepakatan
antara Apresial dengan Pemda, maka mereka telah mengikatkan diri dalam surat perjanjian. Maka kita bisa merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 komponen dalam perjanjian. Yang pertama, sepakat mengikatkan diri. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. 4, suatu sebab yang halal. Sehingga terkait dengan poin 4 tersebut, misalkan transaksi narkoba membuat surat perjanjian, otomatis ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam 1320 KUH Perdata tersebut. Nah, apabila perjanjian tidak dibuat sebagaimana dalam pasal 320 KUH Perdata, maka akibat batalnya perjanjian tersebut. Pembatalan mempunyai konsekuensi yuridis sebagai berikut. Yang pertama, null and void. Artinya dianggap tidak pernah ada perjanjian. 2, voidable. Artinya para pihak yang merasa dirugikan boleh meminta pembatalan. Demikian juga jika ada sengketa antara beberapa pihak terkait perjanjian tersebut, maka jalan yang ditempuh seharusnya adalah menggugat ke pengadilan negeri karena adanya wan prestasi, bukan melapor ke kepolisian. Nah, saya ulangi, kalau itu wilayahnya perdata, salah satunya ada wan prestasi, silahkan menggugat ke pengadilan negeri. Selanjutnya bagaimana isi pasal 1366 KUH Perdata. Adapun isi pasal tersebut sebagai berikut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatinya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan negeri terlebih dahulu. Dari kedua pasal tersebut, tidak ada yang isi maupun penjelasannya bila salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya, itu dipidanakan. Demikian juga adanya kesepakatan kedua pihak antara Pemda dan Apresial sudah seharusnya tidak masuk dalam wilayah pidana. Pendapat tersebut sesuai dengan penjelasan ahli perdata dari Universitas 11 Maret, yaitu Prof. Pujiono, yang saat memberikan keterangan via online pada persidangan Tipikor PN Samarinda pada hari Senin 23 Mei 2022 menyebutkan, yaitu pihak terpisah tidak berwenang mempermasalahkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Bahkan ahli perdata juga menyebutkan atau menjelaskan letak pidana korupsinya berada di pemberian fee Apresial. Apakah pemberian fee Apresial tersebut melampaui batas atau tidak? Demikian juga Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah perkara pidana. Sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat dilihat dalam putusan nomor 598 K/PIT/2016 AT LC Samalo. Dengan demikian,
berdasarkan pendapat ahli perdata Prof. Pujiono dan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah perkara pidana. Demikian tadi informasi dari kami. Harapan kami, informasi yang kami sajikan selalu bermanfaat bagi semuanya, khususnya kepada sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Djoko Starto, semoga selalu bermanfaat. Kali ini saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Hukum dibagi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuat. Mencampur adukan hukum tanpa memilih dan memilah hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Nova Bagaskoro, 6 Juni 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.